Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Laidi Fauziah dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Syekh Nurjati Cirebon, semester 4, dengan nomor induk 208304071. Baik, di sini saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah pemikiran tafsir kontemporer yang diampu oleh Bapak Haji Muhammad Maimun MIMSI, yaitu Pemikiran Tafsir Kontemporer Nasr Hamid Abu Zaid. Sosiohistoris Nasr Hamid Abu Zaid lahir di desa Kohafah, Kota Tanta, Mesir pada tanggal 19 Juli 1943. Beliau seorang pemikir modernis yang sangat dikenal di Mesir oleh pemerhati pemikiran Islam. Beliau pernah meninggalkan kota Mesir dan menetap di Netherlands bersama istrinya semenjak peristiwa di mana ia divonis murtad, atau lebih dikenal dengan peristiwa Qadhiyah Nasr Hamid Abu Zaid. Pemurtadan itu tidak sebentar, tapi terus berkelanjutan hingga pengadilan banding Kairo yang menetapkan beliau harus menceraikan istrinya. Tindakan tersebut sebagai upaya untuk melanggengkan hegemoni kaum Quraisy terhadap kaum muslimin. Pendidikan Nasr Hamid Abu Zaid. Pada usia 8 tahun, beliau telah hafal 30 juz seperti kebanyakan anak lainnya. Beliau juga pernah menulis kitab bernama Mabhuhum Nas atau membaca kembali teks. Beliau menempuh pendidikan sekolah dasar di kampung halamannya pada tahun 1951. Pendidikan tingginya dimulai dari S1 sampai dengan S3 dalam jurusan Bahasa Arab yang beliau selesaikan di Universitas Kairo dengan predikat High Honors. Karya-karya Nasr Hamid Abu Zaid antara lain The Al-Quran, Good and Man in Communication, Al-Kitab wa Al-Ta'wil, Da'wir Al-Ta'wil Qira'ah fi Al-Khitah Al-Mar'ah, An-Nas Al-Sultah Al-Haqiqah, At-Tafkir fi Zaman Al-Tafkir, Naqd Al-Khitab Al-Dini, Filsafat Al-Ta'wil Birosa fi At-Ta'wil Al-Quran, Abad Wil Muhyi, Al-Din Ibnu Arabi, Al-Ijtihad, Al-Ittijah, Al-Aqdi fi Al-Tafsir, dan masih banyak yang lainnya. Penafsiran Nasr Hamid Abu Zaid. Menurut Abu Zaid bahwa Al-Quran adalah kitab berbahasa Arab dan diturunkan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Al-Quran disebutkan dalam surat Yusuf ayat 2, Qur'anan Arabiyyan. Di awal pembahasan dalam buku Mafhum Al-Nas, Nasr Hamid mengatakan bahwa sebagai teks bahasa, Al-Quran disebut sebagai teks sentral dalam sejarah Arab. Maksudnya adalah dasar-dasar ilmu dan budaya Arab dengan Islam tumbuh dan berdiri di atas landasan teks. Walaupun begitu, teks tidak akan membentuk sebuah peradaban jika teks berdiri sendiri. Akan tetapi, peradaban dan kebudayaan akan terbentuk jika adanya proses dialektika antara manusia, realitas, dan teks. Dan ketiga unsur tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Karenanya, paradigma besar dari konsep yang ditawarkan oleh Nasr Hamid adalah teks Al-Quran tidak bisa dilepaskan dari realitas budaya dan masyarakat ketika Al-Quran itu diturunkan. Oleh karena itu, Nasr Hamid menganggap Al-Quran sebagai produk budaya. Yang dimaksudkan oleh Nasr Hamid tentang Muntaj Ats-Tsaqafi itu adalah teks terbentuk dalam suatu realitas budaya dalam rentang waktu lebih dari 20 tahun. Hal ini berarti bahwa segala aspek dalam Al-Quran, baik itu aspek bahasa, hukum-hukum maupun aspek yang lainnya tidak lepas dari realitas budaya pada saat itu. Maka menurut Nasr Hamid, perlu adanya suatu metodologi baru, yaitu membaca Al-Quran dengan melihat aspek-aspek di luar dari teks Al-Quran, seperti melihat sosiokultural dan pendekatan kebahasaan atau linguistik dalam Al-Manhaj At-Tahlil Al-Lughawi, seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Salah satu penerapan pemikiran tafsir kontemporer Nasr Hamid Abu Zaid dalam potongan ayat poligami pada surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim
Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Terjemahnya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Nasr Habib menginterpretasikan ayat di atas dengan 3 langkah. Yang pertama, konteks teks ayat. Kedua, meletakkan teks dalam konteks Al-Quran secara keseluruhan. Ketiga, mengusulkan sebuah pembaharuan hukum Islam. Langkah yang pertama, melihat konteks ayat ketika turun dan mengaitkan dengan tradisi-tradisi Arab pra-Islam. Nasr Habib berargumen bahwa sebelum datangnya Islam atau pra-Islam, poligami tidaklah dibatasi sampai 4, melainkan lebih dari itu. Kemudian ketika Islam datang dengan Al-Qur'annya, izin seorang laki-laki untuk menikah dibatasi sampai 4 kali. Langkah yang kedua, meletakkan teks dalam konteks Al-Quran secara keseluruhan. Pada langkah ini, Nasr Habib mencoba untuk menemukan makna yang tak terkatakan dalam Al-Quran. Pada konteks poligami ini, Nasr Habib membandingkan 2 ayat yang cenderung saling menjelaskan, yaitu membandingkan surat An-Nisa ayat 3 dan surah An-Nisa ayat 129. Langkah yang ketiga adalah mengusulkan pembaharuan dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam klasik, poligami diklasifikasikan masuk dalam bab hal-hal yang diperbolehkan. Istilah diperbolehkan menurut Nasr Habib tidaklah sesuai karena pembolehan terkait dengan hal yang tidak dibicarakan oleh teks. Sementara pembolehan poligami dalam Al-Quran pada hakikatnya adalah sebuah pembatasan dari praktek poligami yang tak terbatas. Pembatasan tidak berarti pembolehan. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Laili Fauziah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.